Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Edil Basri, NIM 2509 100026, Prodi Sistem Informasi Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras komputer yang sebelumnya sudah dijelaskan beberapa bagian oleh Bapak Saiful Juhri. Kemudian saya melanjutkan mengenai di sini kita akan membahas pengertian terlebih dahulu mengenai perangkat keras, yaitu perangkat keras dalam sistem komputer, yaitu komponen fisik sebuah komputer yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis perangkat keras dalam komputer. Dan sebelumnya kemarin sudah dijelaskan awal-awal oleh Bapak Jumri. Kemudian saya melanjutkan mengenai media penyimpanan data. Di dalam media penyimpanan data ini terdapat beberapa komponen, yaitu RAM. Dalam kita tengok dalam gambar ini, RAM ini dalam sebuah komputer dia berbentuk agak panjang, berbeda dengan dia RAM di laptop. Kalau di RAM di laptop dia pendek, dan RAM di komputer atau di tempat CPU-nya perakitan itu dia agak panjang dia. Kemudian RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Misalkan kalau data hilang saat laptop atau komputer mati. Di RAM ini berfungsi sebagai mempercepat kinerja sebuah komputer ataupun laptop. Contohnya saat kita membuka banyak aplikasi dan RAM kita hanya contohnya 4 GB, otomatis kinerja yang dijalankan sebuah laptop ataupun komputer itu akan lama dan atau istilahnya loading. Gitu dia. Kemudian ROM, yaitu hampir sama, cuman ROM ini yaitu penyimpanan secara permanen, berisi sistem dasar atau tidak bisa diubah. Kemudian dalam penyimpanan ada namanya sebuah hard disk. Contohnya saat kita membeli sebuah laptop, itu pasti kita akan melihat terlebih dahulu spesifikasinya, berapa RAM ataupun hard disk yang ada di sebuah laptop. Semakin spesifikasi sebuah laptop makin tinggi, semakin bagus kinerja ataupun semakin cepat proses berjalan saat kita menggunakan laptop ataupun komputer. Hard disk yaitu penyimpanan utama dalam sebuah komponen laptop ataupun komputer. Dia kapasitasnya sangat besar dan disimpan di OS ataupun di data. Contohnya dalam sering kita temui
penyimpanan hard disk minimal itu rata-rata sekarang 1 TB minimal. Sekarang sudah hampir 2 TB ada, cuman begitu dengan harganya juga sangat mahal. Oke, kita lanjut. uh, Mengenai VCD atau DVD. Di dalam sebuah komponen laptop, spesifikasi yang lama ini ya, dia ada sebuah penyimpanan untuk DVD ataupun CD. Cuman untuk tahun yang sekarang ini, tahun terbaru, sebuah laptop tidak lagi menggunakan namanya CD, komponen CD ataupun DVD. Dia langsung ke USB saja. Kemudian untuk jenis yang lainnya, alat input, contohnya seperti keyboard. Keyboard ini gunanya untuk mengetik huruf, angka, ataupun simbol. Dia masuk ke dalam sebuah sistem. Itu namanya disebut tadi alat input dalam sebuah komponen komputer. Yang kedua yaitu mouse. Dia bisa digerakkan, dimasukkan melalui sistem Bluetooth ataupun melalui kabel USB. Fungsinya itu untuk menggerakkan kursor dan memilih sistem di dalam tersebut. Kemudian ada aplikasi, ada namanya scanner ataupun printer. Dia berfungsi untuk mengubah dokumen fisik ke digital, dan juga alat untuk mengeprint sebuah berkas ataupun dokumen. Kemudian ada perangkat multimedia, yaitu contohnya mikrofon, webcam, untuk audio video. Contohnya seperti ini, mikrofon. Oke, kita lanjut ke alat output. Ini seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Contohnya seperti ini, monitor. Ada beberapa, kalau monitor ini ada incinya, lebarannya tergantung selera kita. Visualnya mau yang kecil ataupun yang lebar. Berfungsi sebagai menampilkan gambar atau informasi yang ada di dalam sebuah sistem. Kemudian printer ini tadi yang saya salah jelaskan, ini rupanya alat output untuk mencetak ke kertas. Yang sebuah sistem itu data kita olah, kemudian kita cetak di kertas atau lembar HVS. Kemudian speaker. Speaker ini yaitu berfungsi sebagai menghasilkan suara. Contohnya kita mendengarkan sebuah lagu di YouTube. Pastinya kita ingin merasakan kenikmatan lagu yang kita ingin dengarkan. Itu tadi dengan ada speaker, dia menghasilkan suara yang ada di dalam sebuah sistem. Kemudian proyektor, ya ini berfungsi sebagai menampilkan ke layar besar.
Oke, di sini ada namanya perangkat tambahan, modem, dan network card. Modem ini yaitu menghubungkan ke internet. Contohnya yang sekarang modem yang kecil, dia modem Telkomsel, harganya mungkin sekitar kalau nggak salah sekarang 200.000 atau 300 ribuan. Itu modem itu harus kita masukkan SIM card ke dalam modem yang sudah ada paket internetnya, baru bisa dijalankan modemnya. Kemudian network card ini yaitu menghubungkan ke jaringan. Itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai perangkat keras di dalam sebuah laptop ataupun komputer. Apabila penjelasan saya tadi ada yang salah, untuk itu saya mohon izin dan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.